Bab 1831 Surga Zhang Tai 2. Perawatan medis hari ini sama seperti sebelumnya. Setelah menyelesaikannya, Bianheng langsung pergi dengan kopernya saat Zhang Tai bergegas menuju laut dan tiba di gua di dasar laut di mana dia membenamkan dirinya dalam keadaan lapang dan menyenangkan. Terbungkus oleh cairan es. Keadaan ini seperti memadamkan pedang atau pedang panas, yang juga merangsang produksi buah kingkong. Dalam proses ini, Zhang Tai telah lama melepaskan energi spiritualnya seperti melempar jaring besar, yang menutupi dirinya dalam jarak bermil-mil. Di dalam sampul ini, setiap fenomena abnormal akan menarik perhatian Zhang Tai. Selama seseorang memasuki wilayah spiritual ini, Zhang Tai akan merasakannya, baik itu kaisar abadi, ikan, atau udang. Ini adalah radar peringatan Zhang Tai, juga cara menerapkan energi spiritualnya yang telah dia renungkan di Tidevi Wing Courtyard dengan melepaskan energi spiritualnya dan mengontraknya. Dia akan mendapatkan jaring pengawasan yang ketat. Dia tidak menyangka energi spiritualnya bisa menjangkau jauh. Dia hanya ingin mengendalikan situasi di dalam jaring ini sepenuhnya. Meskipun tidak bisa membunuh musuh, itu benar-benar akan menghindari dia dari serangan orang, terutama kaisar abadi atau kaisar iblis. Setelah melepaskan jaring spiritualnya, selama dia menyisihkan sedikit energi spiritual untuk mengamati radar peringatan, dia akan aman. Sejak dia selamat dari serangan fatal Kaisar Iblis Serbaguna, Zhang Tai telah memikirkan bagaimana menghadapi Kaisar Iblis Serbaguna. Oleh karena itu, dia membuat solusi seperti itu. Zhang Tai merasa bahwa bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Kaisar Iblis Serbaguna untuk saat ini, setidaknya dia harus menghindari memasuki wilayah Kaisar Iblis Serbaguna atau digerebek oleh Kaisar Iblis Serbaguna. Ini adalah kebijaksanaan yang selalu dimiliki oleh makhluk hidup yang lemah. Jika Anda tidak memiliki cakar dan taring yang tajam seperti binatang buas, Anda harus lebih sensitif, lebih cepat, dan lebih fleksibel daripada binatang buas sehingga Anda dapat mengamati sekeliling kapan saja dan bertahan hidup. Suatu malam segera berlalu. Ketika panas di tubuhnya mereda pada pagi kedua, Zhang Tai memasuki kastil besi hitam dalam sepersekian detik. Setelah setengah bulan, sudah ada 7 buah King Kong di pohon kecil itu. Setelah memasuki kastil besi hitam, alih-alih menuju kantin, Zhang Tai melintas ke pohon kecil dan memetik buah King Kong sebelum duduk dan mencernanya, mata tertutup dan kaki disilangkan. 3 jam kemudian, Zhang Tai telah mencerna buah King Kong itu, namun, dia lebih lapar. Ketika dia mencerna buah itu, dia mendengar perutnya keroncongan seperti ada yang menabuh genderang di dalam sana. Buah King Kong dapat meningkatkan fisiknya, tapi itu tidak bisa membuatnya kenyang. Setelah mencerna buah, Zhang Tai membuka matanya ketika dia melihat Heller berdiri di bawah platform pengorbanan pohon kecil. Diikuti oleh 3 pelayan lainnya yang memegang 3 nampan makanan lezat dan mengawasinya dengan penuh kekaguman. Zhang Tai memuji bahwa Heller penuh perhatian sebelum mengulurkan tangannya dan menangkap sepotong roti keju yang harum, manis, dan lezat yang berukuran setengah kepala dari nampan Edward dari jarak beberapa meter. Kemudian, dia mulai menelannya. Sudah ada 7 buah King Kong di pohon kecil. Tuan Kastil, kamu tidak punya cukup waktu untuk mencerna semuanya hari ini. Untuk menghemat waktu untukmu, aku minta mereka menyajikan makanan di sini. Kamu sangat perhatian. Zhang Tai memuji Heller dengan tidak jelas saat dia memakan sepotong roti, mulut penuh.
Saat itu sudah pagi tanggal 15 Juli, hanya 17 jam tersisa untuk menutup portal. Zhang Tai tidak punya cukup waktu untuk mencerna semuanya. Butuh waktu hampir 1 hari untuk mencerna semua 7 buah King Kong. Oleh karena itu, Zhang Tai makan sebanyak mungkin. Meskipun Zhang Tai dapat memasuki kastil besi hitam pada saat hari pertama bulan itu tiba, dia tidak dapat melakukan apapun selain merendam dirinya dalam cairan es untuk memuaskan tubuhnya guna merangsang produksi buah King Kong dan menunggu pemborosan. Panas seperti tinggal di laut. Oleh karena itu, jika Zhang Tai menerima perawatan medis pada hari sebelum hari pertama setiap bulan, dia hanya dapat menggunakan 17 jam di kastil besi hitam untuk memakan buah King Kong. Bukannya 24 jam. Setelah makan sepotong besar roti keju, meski masih lapar, setidaknya perutnya tidak memprotes lagi. Zhang Tai membuka mulutnya saat secangkir minuman yang mencampur obat kaisar naga dan jus manis mengalir ke mulutnya seperti air mancur. Setelah itu, Zhang Tai berdiri dan mengambil buah penebusan sebelum memasukkannya ke dalam mulut. Setelah mencernanya selama lebih dari 10 menit, Zhang Tai mengambil buah penebusan lainnya dan mencernanya. Kemudian, Zhang Tai melambaikan tangannya, menyebabkan ketiga nampan itu terbang ke sisinya. Zhang Tai kemudian melambaikan tangannya ke arah ketiga orang itu, menyiratkan bahwa mereka bisa pergi dari sini. Setelah itu, dia memetik buah King Kong yang kedua dan memakannya. Kemudian, dia duduk dengan menyilangkan kaki dan mulai mencernanya. Selama 17 jam, Zhang Tai hanya melakukan satu hal di bawah pohon kecil makan. Saat perutnya mulai keroncongan, Zhang Tai akan mengambil makanan dari samping. Selama perutnya tidak memprotes, dia akan terus makan berbagai buah di pohon meskipun lapar. Castle Lord, kamu punya waktu setengah jam lagi. Pada saat itu, kekuatan ruang Motian Realm akan menjadi tidak seimbang lagi dan portal Castle of Black Iron yang mengakses keluar akan ditutup. Heller memperingatkan saat Zhang Tai baru saja mencerna buah penebusan terakhir dari rasa terima kasih cacing tanah. Zhang Tai melihat ke pohon kecil itu. Selain 2 buah King Kong, Zhang Tai sudah memakan yang lainnya. Namun, perutnya mulai bergemuruh lagi. Setelah melihat makanan lezat di nampan di sampingnya, Zhang Tai menghabiskan 20 menit untuk menghabiskannya hingga akhirnya dia kenyang. Dalam 10 menit terakhir, dia memetik 2 buah King Kong sekaligus dan memakannya. Ketika energi kedua buah mulai menyebar ke seluruh tubuhnya, Zhang Tai meninggalkan kastil besi hitam dalam sepersekian detik dan muncul kembali di gua gunung di dasar lautan. Buah King Kong tidak bisa dikeluarkan dari Castle of Black Iron, namun, setelah memakannya, dia dapat mencerna energi buah-buahan di luar kastil besi hitam. Dengan cara itu, Zhang Tai dapat menghemat waktu untuk mencernanya di kastil besi hitam. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku bahkan tidak punya waktu untuk makan 2 buah. Syukurlah, aku pintar. Zhang Tai mengejek dirinya sendiri di dalam gua. Setelah itu, dia duduk, menyilangkan kaki, dan mulai mencerna 2 buah King Kong terakhir. Pada saat ini, gelap gulita di dasar lautan pada pukul 0.45 di alam Motian. Zhang Tai membutuhkan waktu hampir 7 jam untuk sepenuhnya mencerna semua energi dari 2 buah King Kong di dalam gua. Zhang Tai membuka matanya dan menghela nafas panjang sebelum meninggalkan gua. Di dasar lautan, Zhang Tai berenang menuju pantai tempat Tide Viewing Court berada. Setelah berpacu dengan waktu selama 1 hari, Zhang Tai akhirnya menjadi santai saat dia dengan santai kembali ke Tide Viewing Courtyard.
Ketika dia memasuki perairan dengan kedalaman sekitar 1000 meter, di bawah sinar matahari pagi, Zhang Tai dapat melihat cahaya keemasan di permukaan laut karena segala sesuatu di dasar lautan menjadi kuat. Aneka ikan, organisme laut, karang warna-warni, rumput laut yang mengapung dan kristal air laut membentuk gambaran yang indah di dasar lautan. Seekor kepiting putih kebiruan dengan cangkang tebal sebesar mangkok perlahan berjalan di antara pasir di dasar laut sejauh 2000 meter dari Tidder Viewing Courtyard. Ia menemukan celah di antara dua terumbu karang yang cocok untuk didiami. Namun, celah tersebut telah ditempati oleh udang kekuningan sepanjang 10 cm yang setengah transparan. Sebuah gunung tidak akan pernah membiarkan dua harimau tinggal. Demikian pula, celah tidak akan pernah membiarkan kepiting dan udang tinggal. Tentu saja, kepiting dan udang itu mulai berkelahi. Kepiting yang lebih besar mengayunkan kedua tangnya yang kuat dan berniat untuk membunuh udang itu. Namun, ketika kepiting mendekati udang, udang bergerak sambil membungkukkan tubuhnya dan melancarkan serangan kilat ke arah cangkang kepiting dengan kaki depannya yang kuat. Itu adalah pemandangan paling umum di lautan. Itu kuat di dasar lautan, namun, ikan dan organisme laut lainnya mematuhi hukum bertahan hidup mereka sendiri. Perkelahian antara spesies yang berbeda terjadi sesekali di dasar lautan. Namun, saat udang menabrak kepiting, Zhang Tai berenang melewati mereka lebih dari 100 meter di atas. Meskipun Zhang Tai merasakannya, dia tidak mempedulikannya pada awalnya. Namun, setelah melewati 500-600 meter, Zhang Tai tiba-tiba berhenti di dalam air. Udang. Zhang Tai sedikit mengernyit. Zhang Tai langsung berbalik dan kembali ke medan perang tempat udang bertarung dengan kepiting di dasar lautan. Udang itu sudah kembali ke celah di antara dua terumbu karang. Setelah ditabrak udang, kepiting itu terdiam dalam sepersekian detik seolah-olah udang baru saja memainkan mantra di atasnya. Ketika Zhang Tai mendekati mereka, dia menemukan bahwa kepiting itu telah kehilangan keseimbangannya dalam arus. Sementara itu, kakinya sudah meninggalkan pasir. Zhang Tai mengambil kepiting itu karena dia menemukan bahwa kepiting itu sudah mati. Zhang Tai membatu karena stroke. Bab 1832 menjadi kenyamanan. Ketika Bian Heng memasang jarum untuknya, pikiran Zhang Tai dipenuhi dengan momen ketika udang paku melancarkan serangan fatal. Itu membangkitkan jantung berdebar yang belum pernah terjadi sebelumnya jauh di dalam hati Zhang Tai. Oleh karena itu, Zhang Tai hanya mengobrol dengan Bian Heng tanpa sadar. Bian Heng tampaknya memiliki beban dalam pikirannya saat dia baru saja memasang jarum untuk Zhang Tai dengan cemberut. Mulai besok, saya harus meninggalkan Gunung Tigerbek untuk jangka waktu yang bervariasi dari 1 minggu hingga setengah bulan. Selama periode ini, saya tidak akan melakukan perawatan medis untuk Anda lagi. Anda dapat mengaturnya dengan bebas. Ketika Bian Heng hampir menyelesaikan pekerjaannya, dia memperingatkan Zhang Tai. Setelah mendengar kata-kata Bian Heng, Zhang Tai terkejut saat dia berkata, kamu akan meninggalkan Gunung Tigerbek? Untuk apa? Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Senang kamu ingat bahwa kamu adalah kepala pelayanku. Bian Heng menjawab dengan harem dingin sambil menambahkan, tapi kamu tidak bisa membantuku. Aku harus melakukannya sendiri. Itu pasti sesuatu yang sangat penting. Star Emperor Immortal Palace mendapatkan sampel Golden Soul Rune virus. Mereka telah mengirimkannya ke Emperor NVWAS Palace dan ingin Emperor NVWA melakukan terapi untuk detoksifikasi Golden Soul Rune virus. Dalam skenario terburuk,
kita harus menemukan solusi untuk mendeteksi Golden Soul Rune virus. Istana Kaisar NVWA telah mengundang banyak kekuatan yang mahir dalam rune, pil obat, keterampilan medis, dan keterampilan rahasia untuk menegosiasikan tindakan pencegahan bersama. Istana Abadi Kaisar Bintang dan Istana Abadi Kaisar Kekuatan memiliki menugaskan kekuatan ke Istana Kaisar NVWA juga. Virus Golden Soul Rune mungkin memiliki hubungan dengan setan. Peristiwa ini berkaitan dengan keselamatan manusia di alam Motian. Sekarang Istana Kaisar NVWA mengundang saya harus pergi ke sana. Bian Heng sederhana dengan menggunakan kata mahir. Semua kekuatan yang dapat diundang oleh Istana Kaisar NVWA mungkin berada pada level yang sama dengan Bian Heng. Mereka jelas merupakan mogul atau master top di setiap industri. Banyak dari mereka tinggal di suatu tempat di kota Kaisar NVWA seperti Bian Heng. Virus rune jiwa emas? Zhang Tai berkata, mulutnya ternganga karena dia tidak membayangkan bahwa Star Emperor Immortal Palace bisa mendapatkan sampel Golden Soul Rune virus. Zhang Tai sangat mengagumi trik Star Emperor Immortal Palace. Kamu tahu tentang virus Golden Soul Rune? Tentu saja, Zhang Tai menjawab dengan santai. Setelah itu, dia bertanya pada Bian Heng karena penasaran, bagaimana Star Emperor Immortal Palace mendapatkan sampel Golden Soul Rune virus? Aku tidak tahu. Dikatakan bahwa Star Emperor membuatnya sendiri. Ketika dia menemukan tahi lalat dari Star Emperor Immortal Palace di Star Emperor Immortal Palace, dia memenggal kepalanya, sementara itu, dia membekukan kepalanya dengan metode rahasia. Oleh karena itu, kepala itu tidak meledak dengan sendirinya. Itu berisi sampel lengkap dari Golden Soul Rune virus. Ketika dia memikirkan trik Kaisar Bintang yang tidak terduga, Zhang Tai sangat mengaguminya. Sejujurnya, Zhang Tai memiliki beberapa sampel lengkap virus Golden Soul Rune yang belum digunakan. Dia hampir ingin memberikan beberapa kepada Bian Heng untuk dipelajari. Namun, dia langsung menutup mulutnya karena suatu alasan. Jika Zhang Tai mengeluarkan sampel virus Golden Soul Rune, identitas dan banyak rahasianya akan terungkap ke publik. Orang pintar bisa tahu banyak informasi tentang dia. Oleh karena itu, meskipun dia ingin memberikannya kepada Bian Heng, dia harus memilih saat yang tepat. Sekarang Istana Kaisar NVWA telah mendapatkan satu sampel, Zhang Tai tidak akan memberikan sampel virus Golden Soul Rune untuk saat ini. Tuan, jaga dirimu. Zhang Tai menghela nafas sambil menambahkan, aku bisa memberitahumu bahwa virus Golden Soul Rune pasti milik iblis. Karena aku telah menemukan bahwa Kaisar Iblis Serbaguna adalah Kaisar Kegelapan dari Istana Abadi Kaisar Kegelapan, Kaisar Iblis Serbaguna ingin membunuhku. Emas virus rune jiwa diproduksi oleh Kaisar Iblis Serbaguna. Setelah membunuh Kaisar Iblis Serbaguna memperoleh sutra rune kecebong dari Kaisar Rune. Dia kemudian mengembangkan virus rune jiwa emas dengan menggabungkan keterampilan rune di sutra rune kecebong dengan cacing boneka iblis yang bisa mengendalikan otak seseorang. Sederhananya, virus Golden Soul Rune digunakan untuk mengendalikan otak dan kesadaran seseorang dalam hal cacing boneka rune dalam keterampilan rune. Bian Heng memperhatikan Zhang Tai dengan sangat terkejut. Meskipun dia tahu bahwa identitas Zhang Tai istimewa, dia masih terkejut dengan kata-kata Zhang Tai di seluruh Motian Realm. Bahkan pasukan teratas seperti dua istana abadi tingkat kaisar dan istana kaisar NVWA tidak tahu apa-apa tentang Golden Soul Rune virus. Oleh karena itu, kecerdasan Zhang Tai sangat strategis.
Sumber dan prinsip pembuatan Golden Soul Rune Virus sangat berharga. Lalu boneka cacing itu apa? Bian Heng bertanya pada Zhang Tai sambil menghentikan tangannya tanpa sadar. Cacing wayang adalah sejenis serangga. Cacing wayang induknya seperti kepompong. Namun, jauh lebih besar dari kepompong. Setidaknya sebesar teripang. Zhang Tai membuat isyarat tangan sambil menambahkan, cacing boneka induk dapat bertelur banyak dalam sehari yang hampir tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Selama telur memasuki tubuh seseorang, ia akan sampai ke otak seseorang melalui sirkulasi darah dan mengintai di otak seseorang seperti parasit. Kemudian, ia akan tumbuh di sana. Dalam proses ini, inangnya tidak dapat merasakan keberadaannya. Ketika telur-telur itu menjadi dewasa, inangnya akan mati. Sementara itu, boneka cacing dewasa akan mengendalikan mayat itu untuk membunuh orang di mana-mana tanpa merasa sakit. Ketika cacing wayang induk tiba-tiba mati, larva akan menjadi dewasa tiba-tiba. Setelah membunuh inangnya, Bian Heng lalu melanjutkan memasang jarumnya sambil bertanya, "Bagaimana kamu tahu itu? Apakah kamu lupa dari mana aku berasal? Di duniaku, iblis menciptakan banyak masalah menggunakan boneka cacing. Jika seseorang mengendalikan boneka induk cacing, dapatkah seseorang mengendalikan orang mati berjalan melalui cacing boneka induk? Kamu menangkapku. Ingat itu, jangan mengungkapkan informasi itu kepada orang lain, terutama kaisar abadi atau kaisar iblis itu. Jika mereka tahu aku yang memberitahumu tentang itu, mereka akan tahu identitas asliku begitu mereka melihatku." Menurutmu orang seperti apa aku ini? Bian Heng menjawab dengan harum dingin saat dia melihat ke arah Zhang Tai. "Sekarang kamu tahu itu, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?" Zhang Tai langsung mengeluh, "Lihat aku, betapa lemahnya aku. Aku hampir dibunuh oleh kaisar iblis serbaguna demi kebenaran manusia. Dan aku masih dikejar oleh kaisar iblis serbaguna. Aku masih menerima perawatan medis sekarang. Dengan siapa saya berbicara, jika saya memberitahu orang biasa tentang hal itu? Siapa yang akan mempercayai saya? Jika Star Emperor dan Force Emperor melihat saya, bagaimana jika mereka memotong saya menjadi berkeping-keping?" Setelah mendengar penjelasan Zhang Tai, Bian Heng terdiam dengan cemberut. Menatap ke atap, dia mengingat kembali isi yang dipaparkan Zhang Tai kepadanya dengan serius saat dia menggumamkan kecebong rune sutra dan boneka cacing. "Ah!" Tiba-tiba Zhang Tai berteriak melengking. Bian Heng menundukkan kepalanya saat dia menemukan bahwa dia memasang jarum di tempat yang salah ketika dia sedang linglung sekarang. Itu menembus celana pendek Zhang Tai dan berdiri di salah satu testis Zhang Tai, menyebabkan wajah Zhang Tai sangat pucat dalam sepersekian detik. "Ah, maaf. Tadi aku linglung. Aku sudah berhenti. Tapi kau menyuruhku melanjutkan. Lihat, ada yang salah." Bian Heng menyalahkan Zhang Tai terlebih dahulu sebelum mencabut jarum panjang itu dan meletakkannya di tempat yang benar. "Bro, hati-hati. Kamu bisa saja hampir membunuhku. Apa yang kamu lakukan berkaitan dengan hidupku. Jika aku mati, itu akan merusak reputasimu," teriak Zhang Tai. Jawab Bian Heng sambil mengambil jarum lain dan menatap Zhang Tai. Sementara itu, dia tampak agak muram. "Baiklah, lupakan itu, lupakan itu. Lanjutkan, lanjutkan." Zhang Tai buru-buru menjawab dengan senyuman kalau-kalau Bian Heng melakukan kesalahan lagi dengan memasukkan jarumnya ke dalam telurnya yang lain. Meskipun dia sudah memakan 10 buah King Kong, jika Bian Heng benar-benar melakukan kesalahan lagi, efek dari 10 buah King Kong dapat menahan kekuatan ksatria tingkat bijak. Ketika Bian Heng mengumpulkan semua jarum,
Zhang Tai merasa terbakar di mana-mana. Dia kemudian langsung melompat dan melompat keluar dari Tide Viewing Courtyard. Dalam sepersekian detik, dia bergegas ke laut dan menghilang. Berat. Bian Heng mengutuk saat dia menutup kopernya dan pergi dari sana. Ketika Bian Heng keluar dari ruang belakang dan melihat ke belakang, Zhang Tai telah lama menghilang di pantai. Ketika dia kembali ke gua di dasar lautan dan diam-diam merendam dirinya dalam cairan es, pikiran Zhang Tai sekali lagi dipenuhi dengan gambar udang berduri itu. Periode lebih dari 10 jam sangat sulit. Pada pagi kedua, Zhang Tai bergegas keluar dari gua saat panas di tubuhnya menghilang. Hanya setelah beberapa saat, Zhang Tai sampai di laut dangkal Teluk White Dragon. Beberapa perahu nelayan sedang menebar jala di perairan. Ada banyak terumbu karang di dasar area dangkal ini, tempat tinggal banyak udang paku. Bab 1833 berebut kecemerlangan dengan matahari. Udang-udang itu memiliki wilayahnya sendiri di dasar lautan. Mereka bahkan bertengkar satu sama lain. Setelah datang ke tempat ini, Zhang Tai bahkan bisa mendengar suara retakan seperti bambu yang patah di dalam api. Retakan yang jelas disebabkan oleh udang ketika mereka berebut wilayah pribadi di sana. Ketika mereka mengayunkan kaki depan mereka di dalam air, mereka akan menyebabkan retakan yang begitu jelas. Udang ini sama sekali tidak melakukan pertarungan jarak dekat. Menurut pengamatan Zhang Tai, udang-udang itu seperti petarung kuat di atas LV-10. Mereka bahkan tidak saling bersentuhan selama pertarungan. Mereka bisa meluncurkan serangan mereka dari jarak puluhan cm dalam hal perubahan aliran air dan gelombang tumbukan. Udang-udang itu bertahan hidup dengan makan ikan, kepiting, keong, dan kerang. Setelah datang ke sini sebentar, Zhang Tai melihat seekor udang menangkap keong dan menariknya ke dalam guanya sendiri. Merasakan bahayanya, keong itu bersembunyi di dalam cangkangnya. Namun, menghadapi pukulan udang, cangkang keong itu berangsur-angsur pecah berkeping-keping. Alhasil, keong menjadi makanan udang. Dengan kesadaran kesatrianya yang kuat, Zhang Tai memperoleh sudut pandang dan persepsi visual tingkat tinggi. Akibatnya, gambar hal-hal yang dapat dilihat dan dirasakan oleh Zhang Tai benar-benar berbeda dari apa yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang biasa. Diuntungkan dari ini, Zhang Tai bahkan dapat mengurangi kecepatan gerak kaki depan udang lebih dari 1000 kali, sementara itu, dia bisa mengalami beberapa perubahan mikro yang misterius. Di mata Zhang Tai, udang-udang itu menjadi petarung terkuat sementara senjata mereka adalah lengan depan mereka. Udang-udang itu memiliki daya ledak yang sangat kuat. Setiap kali mereka meninju, mereka akan membawa momentum dan kekuatan destruktif. Dari sudut visual yang berbeda, dasar lautan yang tenang menjadi medan pertempuran kekuatan-kekuatan top. Melalui pengamatan dan persepsi mikro seperti itu, Zhang Tai secara bertahap menemukan perubahan halus pada suhu air di ruang angkasa yang berkali-kali lebih kecil dari tepat di depan kepalan tangan mereka dalam sepersekian detik. Zhang Tai langsung memicu mata bunga teratainya saat dia ingin memeriksa proses pertarungan mereka. Mata bunga teratai sangat peka terhadap suhu, ditambah kesadaran ksatria dan energi spiritualnya yang kuat, Zhang Tai akhirnya melihat detailnya. Zhang Tai melihat banyak matahari di depan kaki depan udang itu. Ya, mereka adalah matahari, yang muncul dan menghilang dalam sepersekian detik di ruang yang sangat kecil. Ketika udang yang kuat itu keluar, mereka menyebabkan matahari karena gesekan. Meskipun matahari itu hampir tidak terlihat karena ukurannya, meskipun matahari itu muncul dan menghilang dalam milidetik,
mereka benar-benar matahari. Di bawah mata bunga teratai Zhangtai, suhu matahari itu bisa mencapai di atas 5.000 derajat Celcius, yang mendekati suhu permukaan matahari yang sebenarnya. Selain itu, dia bisa melihat warna dan kecemerlangan yang seperti matahari asli. Baja akan menguap pada suhu 1510 derajat Celcius, yang berarti energi besar yang dibawa oleh satu pukulan udang tersebut bahkan dapat menguapkan baja. Zhangtai terlalu terkejut secara fisik dan spiritual karena dia hampir tidak percaya apa yang dia lihat dan rasakan. Saat ini, di mata orang biasa, hanya beberapa udang kecil yang sedang meninju. Udang ini bukanlah jenderal abadi, oleh karena itu, mereka tidak dapat melepaskan ki pertempuran atau energi spiritual. Namun, udang-udang ini menampilkan keterampilan tinju yang paling kuat di depan Zhangtai. Sebaliknya, semua keterampilan kepalan tangan yang pernah dipelajari dan dilihat Zhangtai hanyalah omong kosong. Bahkan Real Sun Flame of Fantasy Old Man akan dikerdilkan oleh suhu tertinggi pukulan mereka. Tiba-tiba terpikir oleh Zhang Ti kekuatan terbesar mendekati kebenaran. Kalimat ini adalah kalimat pertama dari buku rahasia keterampilan tinju darah besi yang telah dipelajari Zhang Tai di awal. Setelah mengalami begitu banyak kesulitan, Zhang Tai menjadi semakin kuat. Namun, dia tidak mengerti inti dari kalimat ini sampai saat ini. Zhangtai kira-kira telah menyaksikan keterampilan kepalan tangan yang hebat ketika dia memahami alam menggabungkan surga dengan dirinya sendiri dan berada di alam misterius itu. Sampai saat ini, Zhangtai tidak mengingat adegan itu dalam benaknya di medan perang antara manusia dan binatang buas kuno yang ganas. Tiba-tiba, medan perang menjadi gelap gulita. Pada saat yang sama, seorang pemuda Hua yang terbang tiba-tiba mengeluarkan kecemerlangan yang luar biasa, di mana semua binatang buas di seluruh dunia menjadi diam. Setelah itu, sebuah kepalan tangan melintasi langit seperti pelangi panjang abadi atau matahari, menyebabkan langit runtuh dan bumi berguncang. Dalam sepersekian detik, hari berubah menjadi malam sementara bintang-bintang menjulang di langit yang cerah, bumi mulai berguling, sungai mulai mengering, rerumputan dan hutan mulai layu. Dalam sekejap, bahkan seekor udang bisa berebut kecemerlangan dengan matahari, belum lagi orang. Tanpa sadar, Zhangtai telah memasuki dunia yang aneh. Di alam yang aneh ini, niat tinjunya yang luar biasa, luas, dan mengamuk melonjak di lautan, bukannya air laut. Zhangtai benar-benar tenggelam dalam niat pertama. Semua udang hanya berenang dalam niat tinjunya. Tepat di depan Zhangtai, mereka terus meninju, menyebabkan ombak dan puluhan ribu matahari muncul dan menghilang di samping Zhangtai sesekali. Mereka tidak memiliki ki pertempuran. Terus, mereka tidak memiliki energi spiritual. Terus, mereka punya trauma. Terus, tidak bisakah pria menandingi udang? Tidak bisakah seorang pria menandingi udang? Tidak bisakah pria menandingi udang? Seberapa besar jarak antara kerendahan hati dan keagungan? Seberapa besar jarak antara kelemahan dan kekuatan? Seberapa besar jarak antara kepengecutan dan ketegasan? Seberapa besar jarak antara kegelapan dan kecerahan? Itu hanya jarak satu pukulan. Tanpa sadar, Zhangtai telah menutup matanya saat dia tenggelam dalam alam dan gnosis yang aneh itu. Tepat di dasar lautan yang dalamnya ribuan meter, Zhangtai perlahan bergerak saat dia mulai meniru keterampilan tinju udang-udang itu di dalam air. Ketika satu hari telah berlalu, Zhangtai masih meniru di dasar lautan. Ketika 3 hari telah berlalu, Zhangtai masih meniru di dasar lautan. Ketika 10 hari telah berlalu, Zhangtai masih meniru di dasar lautan.
Bab 1834 Keterampilan Tinju Abadi. 19 hari, Bian Heng akhirnya kembali ke Gunung Tigerbek pada tanggal 5 Agustus tahun ke-3586 kalender Kaisar NVWA. Ketika dia kembali, dia terlihat sangat serius. Ketika dia ingat bahwa dia memberitahu Zhang Tai bahwa dia akan kembali paling lama setengah bulan, Bian Heng merasa sedikit malu. Karena beberapa kecelakaan, dia menyia-nyiakan waktu di jalan. Bian Heng datang ke Tide Viewing Courtyard di belakang Gunung Tigerbek dengan kasusnya segera setelah dia kembali ke Gunung Tigerbek. Gerbang Tide Viewing Courtyard ditutup. Setelah berteriak 2 kali di luar gerbang, Bian Heng tidak mendapat tanggapan. Karena itu, dia langsung terbang ke dalam. Tidak ada orang di dalam Tide Viewing Courtyard. Selain itu, setelah melihat-lihat halaman Tide Viewing, Bian Heng menemukan bahwa semua yang ada di dalam halaman tetap sama seperti terakhir kali dia pergi dari sini. Sepertinya Zhang Tai tidak kembali selama beberapa hari. Apakah bocah itu kabur karena aku kembali beberapa hari kemudian? Bian Heng bergumam dengan cemberut saat dia langsung menghubungi Qin Mu, di mana butler Jin di Tide Viewing Courtyard. Pemilik, sejak kamu meninggalkan Gunung Tigerbek, butler Jin telah memasuki laut. Dia tidak kembali ke Tide Viewing Courtyard akhir-akhir ini, dia juga tidak pergi ke kota Tigerbek. Sebagai kepala pelayan umum Gunung Tigerbek, meskipun Qin Mu tidak memperhatikan Tide Viewing Courtyard, tampaknya tidak ada apapun di Gunung Tigerbek yang dapat lolos dari matanya. Pemilik, apakah Anda membutuhkan saya untuk menemukannya kembali? Tidak perlu, bocah itu perenang yang sangat baik. Aku khawatir dia masih bepergian melintasi lautan hari ini. Aku akan pergi dan menemukannya. Setelah mengakhiri percakapan dengan Qin Mu dan mengetahui tentang situasi Zhang Tai saat ini, Bian Heng meletakkan peralatan medisnya di Tide Viewing Courtyard. Kemudian, dia terbang dari Tide Viewing Courtyard menuju White Dragon Gulf. Selama ini, Bian Heng juga mengetahui bahwa Zhang Tai sering mengunjungi Teluk White Dragon. Namun, Zhang Tai tidak pernah tinggal di sana selama lebih dari 10 hari sekalipun. Oleh karena itu, Bian Heng juga penasaran dengan keberadaan Zhang Tai. Terbang di atas lautan Teluk White Dragon, Bian Heng mencari di atas air dengan matanya yang berkilat. Sebagai ksatria tingkat bijak, meskipun Bian Heng tidak memiliki mata bunga teratai, tidak ada ikan dan udang di dasar lautan sedalam puluhan ribu meter yang bisa lolos dari matanya. Hanya setelah beberapa saat, jantung Bian Heng berdebar saat dia berbalik dan melihat ke arah di sisi kirinya. Di arah itu, Bian Heng melihat pusaran besar lebih dari 130 mil jauhnya. Ada gelombang meskipun tidak berangin. Pusaran itu terlalu besar. Dalam sekejap mata, itu telah menimbulkan turbulensi besar yang diameternya lebih dari 13 mil. Saat turbulensi ini muncul, beberapa perahu nelayan kecil di dekat perairan itu langsung terlibat dalam pusaran air yang sangat besar. Seperti daun pohon, perahu-perahu kecil itu mulai berputar mengikuti arah turbulensi tak terkendali. Teluk White Dragon berada di dalam kota Kaisar NVWA. Dengan perlindungan tembok kota, bahkan tidak ada angin kencang atau hembusan, belum lagi pusaran yang begitu besar tiba-tiba. Nelayan dan pelaut di kapal penangkap ikan itu berseru panik, wajahnya menjadi sangat pucat. Mereka mengira telah menyinggung dewa laut legendaris atau Raja Naga. Setelah terbang ke air, Bian Heng segera melepaskan wilayahnya. Dalam sepersekian detik, semua perahu nelayan kecil telah dipindahkan ke wilayahnya sendiri. Setelah itu, Bian Heng terbang jauh dan melepaskan perahu nelayan itu. Tinggalkan di sini sekarang.
Peringatkan orang-orang di kota Tigerbek untuk tidak mendekati perairan ini. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Bian Heng terbang menuju pusaran besar itu lagi. Bian Heng dikenal semua orang di kota Tigerbek. Meskipun bingung, para nelayan dan pelaut itu masih melihat Bian Heng saat mereka semua berseru, "Ah, itu adalah dewa tua di Gunung Tigerbek." Kata-kata Bian Heng bahkan lebih efektif daripada dekrit kekaisaran. Setelah mendengar Bian Heng memudar, para nelayan dan pelaut itu berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan perairan itu. Seorang nelayan menoleh ke belakang saat dia langsung mengeluarkan keringat di sekujur tubuhnya dengan wajah yang sangat pucat. Hanya setelah beberapa saat, pusaran besar itu telah meluas 2 kali lipat sementara ombaknya setinggi lebih dari 10 meter. Meski jauh, ombaknya masih menyebabkan permukaan laut berguncang hebat. "Cepat, pergi dari sini!" teriak si nelayan. "Lihat! Apa itu?" Seorang pelaut menunjuk ke laut saat dia tiba-tiba berteriak. Yang lain melihat ke arah di sepanjang jarinya ketika mereka menemukan permukaan laut memancarkan cahaya keemasan seolah-olah ada ratusan juta koin emas di sana. Setelah melihatnya dengan hati-hati, mereka menyadari bahwa itu bukanlah koin emas, tetapi banyak udang dari dasar laut. Entah kenapa, semua udang melompat keluar dari permukaan laut. Akibatnya, itu seperti badai ketika udang-udang itu melompat-lompat di bawah terik matahari dengan riang seolah ingin bergegas ke langit. Saat mereka menjentikkan kaki depan mereka, seluruh permukaan laut penuh dengan retakan yang memekakkan telinga. Meskipun mereka telah menangkap ikan selama belasan tahun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat ini. "Aku hanya mendengar tentang ikan mas melompat ke gerbang naga. Mengapa udang ini melompat ke gerbang naga juga? Udang gila, gila, gila." Seorang nelayan tua bergumam dengan wajah pucat. Dekat setelah kata-katanya, kawanan ikan mulai melompat keluar dari air satu demi satu, menyebabkan keriuhan lainnya. Di bawah sinar matahari, mereka bergegas menuju matahari sebelum jatuh kembali ke laut, lalu mereka keluar dari air lagi. Adegan serupa tidak hanya muncul di Teluk White Dragon tetapi juga di Samudera Yaohai, lautan terbesar di alam Motian. Di bagian tembok kota di atas gerbang tingkat surgawi Teluk White Dragon, semua tentara dan jenderal abadi sedang menonton Yaohai Ocean, mulut ternganga. Seluruh samudera Yaohai direbus saat banyak udang mulai melompat keluar dari lautan, diikuti oleh beting ikan, besar atau kecil. Lumba-lumba mencapai ketinggian puluhan meter di udara sebelum jatuh kembali ke laut, satu demi satu. Bahkan kura-kura berusia puluhan ribu tahun itu melayang di permukaan laut saat mereka memanggil ke langit, menjulurkan leher mereka. Berada jauh dari tembok kota, seekor paus besar bergegas menuju matahari sebelum jatuh kembali ke laut, menimbulkan gelombang tinggi. Semua organisme laut tampak gila karena suatu kekuatan. Bian Heng sudah terjun ke laut. Dalam sepersekian detik, dia telah berada ribuan meter dari inti pusaran di dasar laut. Kemudian, Bian Heng melihat Zhang Tai. Dengan mata terpejam, Zhang Tai menirukan sesuatu dengan tangannya. Tangan Zhang Tai bergerak sangat lambat. Namun, dengan perubahan posisi tangannya, dia melepaskan kekuatan dan niat pukulan yang semakin menakutkan dan esoteris. Alhasil, seluruh air mulai bergerak dengan tangannya seolah-olah sedang memanipulasi boneka. Pada saat ini, sebuah cahaya muncul di tubuh Zhang Tai, di mana Bian Heng melihat gambar cahaya dan bayangan seekor udang besar di punggung Zhang Tai. Tak lama setelah itu, matahari terbit dan terbenam dengan pukulannya satu demi satu, menyebabkan pasang surut lautan.
Melihat itu, meskipun Bian Heng telah melihat dunia dan selalu tenang, dia masih mengubah wajahnya saat dia berseru, keterampilan tinju abadi. Bab 1835 Realisasi Zhang Tai melalui pengamatan udang. Di bawah tatapan Bian Heng, 10 kali kemudian, Zhang Tai tiba-tiba meninju dasar lautan, membelah air laut dari dasar ke permukaan laut, membentuk sumur kosong yang diameternya beberapa meter. Ruang kosong itu dikelilingi oleh air laut. Pada saat yang sama, pusaran besar di permukaan air laut menghilang. Seperti matahari yang cerah, Zhang Tai perlahan naik ke permukaan air laut dari dasar bersama dengan bayangan besar udang. Setelah itu, Zhang Tai membuka matanya. Setelah sinar matahari yang cemerlang menghilang, air laut memenuhi sumur dalam sekejap, menyebabkan gelombang besar di permukaan air laut. Semua ikan dan udang yang melompat juga tetap tenang di dalam air. "Ah, senior, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu bilang kamu tidak akan kembali sebelum seminggu?" Ketika Zhang Tai membuka matanya, dia melihat Bian Heng mengawasinya dengan mata kecil dan mulut ternganga. Zhang Tai kemudian melihat sekeliling sambil bertanya pada Bian Heng dengan bingung, "Ah, kenapa aku ada di sini? Bukankah aku baru saja berada di bawah air?" Wajah Bian Heng langsung mengernyit seperti kulit jeruk kering saat dia terbang menuju Zhang Tai. Setelah melihat Zhang Tai dari kepala sampai kaki dengan serius, dia bertanya kepada Zhang Tai dengan nada yang aneh. "Kamu bertanya mengapa aku ada di sini? Bahkan aku ingin tahu mengapa kamu ada di sini. Senior, sejak kamu pergi dari sini kemarin, aku telah membuang panasku di laut. Setelah itu, aku datang ke sini. Kemudian, saya menemukan udang-udang ini aneh dan mulai melihat mereka meninju keluar. Oleh karena itu, saya lupa waktu." Dia bisa mencapai gnosis hanya dengan mengamati udang. Jika orang lain yang memberitahu Bian Heng tentang hal ini, Bian Heng akan lama menamparnya dan meludahkan air liurnya ke orang itu. Namun, dia telah menyaksikan fenomena abnormal tersebut dan mengetahui bahwa Zhang Tai tidak berbohong. Meski begitu, Bian Heng masih merasa rumit saat dia melihat Zhang Tai dengan aneh dan mendecakkan bibirnya, bertanya, "Apakah kamu tahu sudah berapa lama kamu tinggal di dasar lautan?" Zhang Tai menatap ke langit saat dia menjawab, "Bukankah ini hanya sebentar? Hanya sebentar." Bian Heng mengungkapkan senyum aneh saat dia melirik Zhang Tai karena kekaguman dan kecemburuan, berkata, "Aku sudah meninggalkan Gunung Tigerbek selama 19 hari. Oleh karena itu, kamu seharusnya sudah berada dalam keadaan gnosis selama 18 hari dan sudah mencapai keterampilan tinju abadi tertinggi." Zhang Tai membuka lebar matanya saat dia bertanya, 18 hari? Bian Heng menegaskan sambil mengangguk. "Keterampilan tinju abadi tertinggi?" Bian Heng mengangguk lagi. "Apa keterampilan tinju abadi tertinggi?" Setelah mendengar pertanyaan ini, Bian Heng hampir memuntahkan darah saat dia bertanya sebagai jawaban. "Kamu tidak tahu apa yang kamu dapatkan melalui gnosis?" Menggaruk kepalanya, Zhang Tai menjawab, "Aku benar-benar tidak tahu." "Ingat perasaanmu barusan. Baru saja, aku merasa seperti menjadi udang dan meninju." Zhang Tai mengenang dengan hati-hati saat dia merasa memasuki kondisi kesadaran hukum universal sebagai udang. Dia mengalami niat tinju yang kuat dari udang yang bisa berebut kecemerlangan dengan terik matahari. Apalagi, udang itu sepele di lautan. Ia adalah anggota akar rumput seperti saya ketika saya masih muda. Secara tidak sadar, saya merasa ingin menjadi udang dan beresonansi dengannya. Sekarang udang ini bisa melakukannya,
saya juga bisa melakukannya. Zhang Tai mengatakan yang sebenarnya, yang merupakan alasan paling penting untuk memiliki gnosis seperti itu dengan menonton udang. Di matanya, udang itu seperti Zhang Tai sendiri yang sedang berjuang di kelas sosial terendah. Keterampilan kepalan udang juga mencerminkan lintasan hidup dan takdirnya melalui perjuangan dan serangan terus-menerus dalam situasi yang sederhana. Yang disebut keterampilan tinju abadi tertinggi adalah keadaan tertinggi di antara keterampilan tinju. Bahkan membawa kekuatan hukum universal. Keterampilan tinjuku membawa kekuatan hukum universal? Zhang Tai bergumam. Setelah itu, matanya bersinar. Apakah itu berarti keterampilan tinju yang baru saja saya capai telah membawa kekuatan aturan kesadaran hukum universal LV1? Zhang Tai kemudian melihat tinjunya dengan cara yang luar biasa karena dia tidak mengetahui kekuatan keterampilan tinju ini. Setelah itu, dia melirik Bian Heng. Bian Heng langsung melambaikan tangannya saat dia mendesak, berhenti. Jika kamu ingin mencari rekan latihan, sebaiknya kamu mencari orang lain. Setelah mengatakan itu, Bian Heng menatap Zhang Tai sambil mengerutkan kening lagi, lautan ki Anda. Lautan ki saya? Apa yang terjadi dengan laut ki saya? Zhang Tai mengira Bian Heng telah menemukan masalah lain yang dihadapi laut ki-nya saat dia buru-buru melakukan introspeksi. Dalam sepersekian detik, Zhang Tai membatu seolah-olah dia disambar petir. Pada saat ini, matahari kemasan yang cemerlang sudah menggantung di atas lautan ki Zhang Tai karena kecemerlangan matahari telah menjadi ki pertempuran yang padat, memenuhi seluruh lautan ki. Pertempuran ki matahari ini bahkan lebih cemerlang dari sebelumnya. Selain itu, yang ini terlihat lebih hidup. Zhang Tai ada di sini terutama untuk menyembuhkan masalah pertempuran ki-nya. Namun, dia tidak membayangkan bahwa laut ki-nya telah pulih, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, Zhang Tai merasa bahwa dia telah mencapai 7 ranah perubahan cakra apinya karena semua elemen api yang dia serap telah disempurnakan dan menjadi cakra apinya sendiri secara otomatis. Baru saja, Zhang Tai tidak memperhatikan peningkatannya. Sekarang Zhang Tai merasa penuh kekuatan di mana-mana termasuk laut ki dan laut pikirannya. Dia telah kembali ke kondisinya yang paling kuat, bahkan 2 tingkat lebih tinggi dari itu ketika dia melawan Kaisar Iblis Serbaguna. Apa yang telah terjadi? Apakah saya menyembuhkan diri saya sendiri selama waktu yang singkat di dasar laut? Tidak peduli apa alasannya, aku sudah pulih sepenuhnya. Berdiri di udara, Zhang Tai segera tercengang. Lalu dia menjadi gembira saat dia tertawa terbahak-bahak. Saat Zhang Tai yang sedang tertawa sudah mengetahuinya. Bian Heng tiba-tiba menghela nafas saat dia menunjukkan senyum pahit dan berkata, ketika kamu mengamati udang, tubuhmu secara bertahap dibersihkan oleh kekuatan hukum alam semesta dan mencapai ketinggian baru. Oleh karena itu, saya tidak dapat membantu Anda lagi. Janji berdarah kami akan dihapuskan. Bab 1836 Permintaan Zhang Tai. Tuan, saya menghargai perhatian Anda akhir-akhir ini. Saya mendapat banyak manfaat di Gunung Tigerbek. Jika Anda menyukainya, saya akan terus menjadi kepala pelayan Anda yang bertanggung jawab atas tempat memancing Anda jika mati kelaparan. Zhang Tai berkata dengan murah hati. Bian Heng memperhatikan Zhang Tai saat dia mengucapkan harem dingin. Sementara itu, dia memutar matanya, berkata, jangan panggil aku tuan lagi. Ketika kita tinggal satu sama lain baru-baru ini, aku tidak merasakan ketulusan darimu dengan memanggilku seperti itu, apalagi sekarang. Rasanya cukup canggung bagaimana kalau memanggilmu kakak laki-laki? Lagi pula,
Aku suka Tide Viewing Courtyard. Mulai sekarang, tempat itu akan menjadi milikku. Aku mungkin terus mengandalkan Gunung Tigerbek, kata Zhang Tai tanpa malu-malu. Selama ini, kedua orang itu sudah lama akrab satu sama lain. Zhang Tai tahu bahwa Bian Heng baik hati meskipun secara dangkal jauh. Terlepas dari temperamennya yang aneh, Bian Heng sebenarnya adalah pria yang baik. Tanpa disadari, kedua orang itu telah menjadi teman baik meskipun perbedaan usia sangat jauh. Terserah. Bian Heng diam-diam menyetujui sebutan Zhang Tai untuknya. Hanya setelah beberapa saat, seorang jenderal abadi lapis baja telah tiba puluhan mil jauhnya dari tembok kota Kaisar NVWA City di kejauhan. Saat melihat Bian Heng dan Zhang Tai masih berdiri di atas permukaan laut, dia langsung terbang ke arah mereka. Ketika kamu melatih keterampilan tinju abadi tertinggimu, kamu telah menimbulkan kejutan besar. Jenderal abadi terbang ke arah kita. Sebaiknya kamu diam. Aku akan menjelaskannya padanya. Bian Heng memberitahu Zhang Tai secara diam-diam menggunakan ki pertempurannya. Zhang Tai mengangguk. Hanya setelah beberapa detik, Jenderal abadi itu telah tiba. Hormat saya untuk Anda, senior. Jenderal abadi itu adalah seorang ksatria surgawi berkulit gelap yang alisnya tebal dan hitam membawa niat yang kuat. Saat melihat Bian Heng, dia langsung menunjukkan rasa hormatnya. Terbukti, dia jelas tentang identitas Bian Heng. Setelah itu, dia melihat Zhang Tai di samping Bian Heng saat matanya berbinar, bertanya, ini. Karena Zhang Tai terlihat sangat muda dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, tidak heran Jenderal Abadi itu memberikan perhatian khusus kepada Zhang Tai. Ini kepala pelayan saya di Gunung Tigerbek. Bian Heng berkata dengan suara teredam. Oh begitu. Jenderal Abadi melihat cahaya tiba-tiba saat dia mengalihkan pandangannya dari Zhang Tai dan bertanya pada Bian Heng, senior. Apakah Anda melihat sesuatu yang tidak normal di sini? Karena kami baru saja menemukan sesuatu yang tidak normal di Teluk White Dragon, kami secara khusus datang ke sini untuk menentukannya. Tapi kami belum melihat siapapun di sini? Bian Heng berkata dengan serius. Oh, begitu. Maaf merepotkanmu, senior. Setelah mengatakan itu, Jenderal Abadi itu terus melihat sekeliling laut dengan mata berbinar. Bian Heng melihat Zhang Tai. Kedua orang itu kemudian saling mengangguk sebelum menuju Gunung Tigerbek bersama. Dalam sekejap mata, mereka telah tiba di Tide Viewing Courtyard dan mendarat di sana. Mengambil peralatan medisnya. Bian Heng berkata, karena kamu sudah benar-benar pulih, apakah kamu akan terus tinggal di Gunung Tigerbek? Aku khawatir aku akan tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Kakak, maukah kau mengusirku kakak? Tetap saja selama yang kamu mau. Bian Heng berkata dengan santai, alam Motian menjadi semakin kacau. Karena kamu baru saja mendapatkan genosis keterampilan tinju abadi tertinggi, kamu sebaiknya memukul besi selagi panas dan mengkonsolidasikan keadaanmu saat ini. Di masa depan, kamu akan bisa melindungi dirimu. Terima kasih atas peringatanmu, kakak. Oh, kakak, bagaimana kabar virus Golden Soul Rune? Berbicara tentang virus Golden Soul Rune, aku harus berterima kasih atas peringatanmu. Jika tidak mempelajarinya sebelumnya, aku tidak akan menempatkan orang yang lebih tua di istana Kaisar NVWA. Hehehe. Kata Bian Heng sambil mengungkapkan senyum yang menyenangkan, tidak peduli seberapa kuat Kaisar Iblis Serbaguna, dia tidak tertandingi. Meskipun kami belum menemukan solusi untuk mendetoksifikasi virus rune jiwa emas di istana Kaisar NVWA. Kami sudah dapat menentukan apakah seseorang dipengaruhi oleh virus Golden Soul Rune atau tidak.
meskipun Dark Emperor Immortal Palace misterius, kita masih bisa menangkap ekornya. Setelah mendengar kata-kata Bian Heng, Zhang Tai menghela nafas panjang. Sekarang manusia bisa melawan iblis selama bertahun-tahun di alam Motian, mereka harus memiliki penanggulangan dan kepercayaan diri. Elit di Motian Realm telah mengembangkan cara untuk mendeteksi virus Golden Soul Rune saat mereka menerima spesimen virus Golden Soul Rune. Itu benar-benar sesuatu. Setidaknya Zhang Tai tidak bisa membuatnya sendiri. Bagus sekali, kakak, kamu telah memberikan kontribusi besar bagi manusia di seluruh Motian Realm. Zhang Tai memuji Bian Heng. Setelah itu, sebuah keinginan muncul di benaknya ketika dia bertanya, "Oh, kakak laki-laki. Dapatkah sistem pertahanan kota-kota Kaisar NVWA mendeteksi orang dengan virus Golden Soul Rune?" Zhang Tai sangat memedulikannya karena dia ingin tahu apakah kekuatan Istana Kegelapan Kaisar Kegelapan dapat memasuki kota Kaisar NVWA. Meskipun berada di Gunung Tigerbek akhir-akhir ini, Zhang Tai sama sekali tidak mengendurkan kewaspadaannya. Meskipun luar biasa, virus Golden Soul Rune masih tidak bisa melewati sistem pertahanan kota dari kota Kaisar NVWA. Kota Kaisar NVWA adalah kesatuan abadi yang dihasilkan di zaman kuno. Itu jauh lebih kuat daripada keterampilan rune Kaisar Iblis Serbaguna. Sekarang setelah Anda melewati gerbang kota-kota Kaisar NVWA, Anda harus memiliki ingatan baru tentang situasi di dalam gerbang kota. Gerbang kota ditutupi dengan banyak rune yang dapat mengidentifikasi setan. Cacing boneka dari Golden Soul Rune Virus memiliki hubungan yang dalam dengan iblis. Selama orang dengan virus Golden Soul Rune memasuki gerbang kota-kota Kaisar NVWA, mereka akan segera ditemukan. Ketika saya datang ke Istana Kaisar NVWA, saya diberitahu bahwa kepala dengan Golden Soul Rune Virus ditemukan saat utusan Star Emperor Immortal Palace memasuki gerbang kota Emperor NVWA City dengan. Setelah mendengar penjelasan Bian Heng, Zhang Tai akhirnya menghela nafas. Tidak sampai saat itu dia mengerti mengapa dia tidak dibunuh setelah begitu lama datang ke Gunung Tigerbek. Menurut prediksi Zhang Tai sebelumnya, jika Kaisar Iblis Serbaguna dapat menduga bahwa dia akan datang ke Gunung Tigerbek untuk perawatan medis, Kaisar Iblis Serbaguna pasti akan membuat persiapan di Gunung Tigerbek sesegera mungkin. Karena Zhang Tai akan menjadi semakin kuat dari hari ke hari, yang berarti akan semakin sulit bagi Kaisar Iblis Serbaguna untuk membunuhnya. Namun, Gunung Tigerbek damai baru-baru ini. Zhang Tai bahkan berpikir bahwa Kaisar Iblis Serbaguna sedang membuat trik fatal lainnya dan akan meluncurkan sambaran petir yang fatal ke arahnya ketika dia mengendurkan kewaspadaannya. Setelah mendengar kata-kata Bian Heng, Zhang Tai mengerti bahwa Kaisar Iblis Serbaguna tidak ingin membunuhnya. "Kakak laki-laki, bisakah kamu memberiku bantuan?" Zhang Tai bertanya saat dia berpikir. "Teruskan, jangan membeberkan berita bahwa saya sudah sembuh total kepada orang lain. Perlakukan saja saya sebagai pasien seperti sebelumnya. Jika memungkinkan, kakak, Anda bisa memberitahu orang lain bahwa penyakit saya tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Waktu. Selain itu, proses perawatan obat sangat merepotkan." Bian Heng sangat pintar karena dia langsung mengerti maksud Zhang Tai saat dia mendengar permintaan Zhang Tai. "Kamu ingin meniduri seseorang? Tidak bisakah aku? Siapa yang ingin kamu tiru? Sebaiknya Kaisar Iblis Serbaguna atau Jenderal Abadi tingkat tertinggi. Setidaknya kepala dari 4 cabang Istana Kegelapan Kaisar Kegelapan." Zhang Tai menjawab dengan senyum aneh yang samar. Bab 1837 Paku Udang.
Kamu ingin menjebak Kaisar Iblis Serbaguna? Bian Heng bertanya sambil menatap Zhang Tai seolah-olah Zhang Tai adalah orang gila. Kamu baru saja selamat dari serangan fatalnya. Apakah kamu mengejar kematian? Demon Emperor tidak sebodoh itu. Apakah kamu tahu berapa banyak jenderal iblis yang terbunuh saat serbaguna? Demon Emperor menyergap Rune Emperor. Meskipun kamu memiliki inti dari skill Immortal Fist, kamu masih tidak bisa mengalahkan Versatile Demon Emperor. Seorang jenderal abadi angin ingin menjebak Versatile Demon Emperor. Kamu pasti sakit. Tentu saja, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Zhang Tai menyeringai sambil menambahkan, saya menyadari kemampuan saya sendiri. Tetapi jika saya dapat memiliki beberapa pembantu seperti kakak laki-laki, melalui rencana yang matang, saya pikir kita bisa menjebaknya. Lupakan itu. Aku tidak ingin mati secepat itu. Bian Heng mengayunkan lengan bajunya saat dia bermaksud berjalan keluar, berkata, dengar, jika kamu ingin membunuh kekuatan seperti itu, kamu harus menemukan 2 kaisar abadi atau 7,000 sampai 8,000 jenderal abadi yang tak kenal takut untuk membentuk formasi pertempuran yang tak tertandingi. Kakak, santai saja, jangan terlalu serius. Jika aku mencoba yang terbaik, setidaknya aku bisa menjebak jenderal abadi tingkat tertinggi bawahannya. Bahkan jika aku tidak bisa menjebak Kaisar Iblis, sebelumnya mereka hanya ingin menangkap beberapa ikan kecil, tak disangka, banyak di antaranya menjadi makanan hiu. Dalam banyak kasus, setelah Anda membuang kail Anda tidak dapat memutuskan apa yang akan Anda dapatkan. Selain itu, jika saya menginginkan sesuatu, selama saya memintanya, orang akan mengantri untuk memberikannya kepada saya. Saya tidak perlu mempertaruhkan hidup saya sama sekali. Setelah mengatakan itu, Bian Heng mengambil peralatan medisnya dan meninggalkan Tidar Viewing Courtyard dengan cepat, meninggalkan Zhang Tai sendirian. Menggosok wajahnya, Zhang Tai memperhatikan punggung Bian Heng dan memikirkan kata-katanya. Kata-kata Bian Heng benar-benar mengingatkannya bahwa tidak mudah baginya untuk berurusan dengan Kaisar Iblis Serbaguna. Kuncinya adalah sangat sulit bagi Zhang Tai untuk menemukan beberapa pembantu kuat yang berani melawan Kaisar Iblis Serbaguna. Orang biasa tidak akan membantunya, namun kekuatan seperti Bian Heng tidak ingin mempertaruhkan nyawa mereka melakukan itu kecuali mereka didukung oleh Kaisar Iblis Serbaguna, karena manfaatnya tidak sebanding dengan pembayaran mereka. Jika aku ingin menjebak kepala cabang Istana Kegelapan Kaisar Kegelapan, aku harus siap untuk situasi bahwa Kaisar Iblis Serbaguna yang memasuki perangkap. Kalau tidak, saya mungkin akan dimakan hiu sebelum mendapatkan ikan kecil. Hanya Kaisar Abadi yang bisa berurusan dengan Kaisar Iblis Serbaguna. Di seluruh Motian Realm, hanya ada 2 Kaisar Abadi, yaitu Star Emperor dan Force Emperor. Mungkin juga ada Kaisar Abadi di Istana Kaisar NVWA, tapi saya khawatir tidak semudah itu untuk meyakinkan mereka. Kematian Kaisar Abadi atau Kaisar Iblis selalu merupakan peristiwa yang mengguncang dunia di alam Motian. Jika saya ingin melakukannya, saya memerlukan waktu yang tepat, kenyamanan geografis, dan bantuan kekuatan lain. Saya tidak akan pernah melakukan itu karena dorongan hati. Jika Kaisar Iblis atau Kaisar Abadi dapat dibunuh dengan mudah, mereka tidak akan pernah berdiri di puncak piramida kekuasaan di dunia ini. Sepertinya aku harus menunggu kesempatan. Setelah Bian Heng pergi dari sana, Zhang Tai mulai memikirkan semua kemungkinan situasi saat dia secara bertahap memulihkan ketenangannya. Jika aku sudah menjadi Kaisar Abadi,
Zhang Tai bergumam sambil menundukkan kepalanya dan menatap tangannya dengan senyum diam. Hanya anak-anak lugu yang bermimpi mencapai masa kejayaan mereka dalam waktu singkat. Jika Zhang Tai ingin menyentuh puncak piramida kekuasaan, dia harus melakukan upaya keras selangkah demi selangkah. Syukurlah, dia telah menemukan jalan pintas lain untuk perbaikan cepat. Jalan pintasnya terletak pada udang-udang itu. Zhang Tai sudah mendapatkan esensi dari keterampilan tinju abadi. Namun, udang tersebut memiliki manfaat yang lebih besar baginya, yaitu dapat memberikan buah penebusan. Sebelumnya, Zhang Tai selalu bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan tubuh dengan kekuatan abadi yang lengkap. Ketika dia melihat udang-udang ini, dia akhirnya memastikan bahwa udang-udang ini adalah penolong lain baginya untuk memperoleh tubuh dengan kekuatan abadi yang lengkap selain uang emas. Aku sudah punya kekuatan yang cukup, tapi aku kurang daya ledak. Selama aku mendapatkan daya ledak yang cukup, kekuatan serangan kinetikku dan keterampilan tinju abadi yang baru saja kudapatkan bisa melonjak. Selama saya cukup kuat, akan lebih mudah bagi saya untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Oh, saya bahkan mungkin tidak tahu nama udangnya. Saya tidak tahu terlalu banyak tentang jenis udang itu. Zhang Tai kemudian kembali ke ruang kultivasinya dan mengenakan pakaiannya sebelum duduk di ranjang batu, menyilangkan kaki. Setelah itu, dia menjalankan energi spiritualnya dan mengaktifkan situasi kemunculan kembali masalah. Hanya setelah beberapa menit, Zhang Tai sudah muncul di perpustakaan terbesar di Bukit Xuanyuan. Tidak ada orang di perpustakaan. Berjalan di perpustakaan, Zhang Tai hanya bisa mendengar langkah kakinya yang jelas dari lantai seperti cermin, yang bergema di seluruh perpustakaan. Itu adalah perpustakaan manusia terbesar di negara Taixia. Saat ini, itu menjadi perpustakaan pribadi Zhang Tai. Hanya setelah beberapa saat, Zhang Tai datang ke ruang baca pribadi senior. Setelah memanipulasi terminal mesin perbedaan selama beberapa detik, Zhang Tai segera mendapatkan lebih dari 100 judul artikel yang relevan. Setelah mengklik judul-judul itu, Zhang Tai mendapat bagian tentang jenis udang itu dan foto-fotonya. Spike shrimp memiliki sepasang penjepit, satu besar, yang lain kecil. Yang lebih besar bisa mencapai setengah dari panjangnya. Berbeda dari yang lebih kecil, setengah dari yang lebih besar tidak bisa bergerak yang berisi gua berlubang. Separuh lainnya yang lebih besar memiliki piston yang dapat digerakkan yang dapat dimasukkan ke dalam gua berlubang. Penjepit yang lebih besar berotot dan kuat. Ketika piston dimasukkan ke dalam gua berlubang, separuh penjepit yang lebih besar akan ditembakkan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Karena gesekan yang berat, tekanan yang lebih rendah dari tekanan uap terbentuk di dekat penjepitnya yang lebih besar, di mana air di sekitarnya akan mengalami perubahan fisik yang aneh. Pada dasarnya, gelembung semacam ini muncul karena gesekan, kata Nancy Norton, seorang ahli biologi terumbu karang di Smith Association, ketika gelembung pecah. Suhu di sekitar gelembung kecil itu bisa mencapai hampir 5.000 derajat Celcius, yang hampir sama seperti yang ada di permukaan matahari. Dari tingkat tertentu, udang duri adalah hewan paling kuat yang paling dekat dengan matahari, organisme aneh di lautan. Karena kekuatan ledakan yang mengerikan dari otot mereka, mereka bisa melepaskan lebih dari 120 kali lebih banyak kekuatan daripada kekuatan otot mereka. Kecepatan pukulan mereka yang dipercepat bisa mencapai lebih dari 11.000 kali lipat dari gravitasi bumi. Mereka adalah petinju dan pemangsa paling kuat di alam. Semua manusia seharusnya merasa beruntung karena udang paku hanya hidup di lautan, bukannya naik ke tanah.
Selain itu, karena kecil, mereka dapat ditangani dengan mudah. Jika udang paku bisa sebesar benda tajam, ketika mereka pergi ke darat, itu berarti bencana kiamat bagi manusia. Anda mungkin tidak memahami teror udang duri saat mereka keluar. Ini adalah metafora. Jika Anda dapat meninju seperti udang paku, dalam 1/700 detik, Anda dapat melepaskan diri dari gravitasi bumi dan terbang keluar dari lapisan atmosfer dengan kekuatan kepalan tangan Anda udang paku. Raja kekuatan ledakan. Setelah tinggal di perpustakaan kurang dari 20 menit, Zhang Tai sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan. Meskipun Zhang Tai telah membuat persiapan mental, dia masih terkejut dengan uraian bahwa udang duri dapat melepaskan lebih dari 100 kali lebih banyak kekuatan daripada kekuatan ototnya sendiri dan dapat mencapai percepatan gravitasi lebih dari 11.000 kali. Zhang Tai bahkan tidak bisa membayangkan situasi ketika dia bisa melepaskan kekuatan 100 kali lebih banyak dari kekuatan ototnya dalam sepersekian detik. Dia benar-benar bertanya-tanya tentang kekuatan pukulannya dan serangan kinetiknya saat itu. FCK. Apa yang membuat jantung Zhang Tai berdebar adalah bahwa isi tentang udang paku yang tercatat di perpustakaan semuanya sebelum bencana. Namun, udang lonjakan ini di alam Motian telah bermutasi karena Reiki yang kaya di alam Motian seolah-olah kekuatan ledakan mereka akan lebih besar daripada udang lonjakan biasa seperti antara uang emas dan uang biasa. Artinya dengan membebaskan udang duri ini di alam Motian, aku bisa mendapatkan buah penebusan yang lebih kuat. Setelah meninggalkan situasi kemunculan kembali masalah, Zhang Tai mendongak dan mendesah dengan emosi di ruang kultivasi. Kaisar NVWA City benar-benar surgaku. Pada pagi kedua, Zhang Tai telah meninggalkan Tide Viewing Courtyard dan Tigerback Mountain menuju dermaga pasar ikan di sebelah timur kota Tigerback. Saat Zhang Tai tiba di sana, dermaga pasar ikan cukup riuh. Nelayan mengeluarkan kargo dan mendiskusikan situasi abnormal di permukaan laut kemarin. Bab 1838 mengunjungi pasar ikan lagi. Ini bukan pertama kalinya Zhang Tai pergi ke pasar ikan. Saat berada di Hidden Dragon Island, Zhang Tai sudah sering mengunjungi pasar ikan. Saat di Provinsi Yuzhou, dia juga selalu pergi ke pasar ikan. Pasar ikan yang dekat dengan dermaga adalah tempat terbaik untuk membebaskan organisme laut mengingat banyaknya organisme laut, harga rendah, dan kenyamanan geografis. Dia bahkan bisa menyewa kapal untuk membebaskan organisme laut dari pantai, dengan cara itu, tidak akan menarik perhatian orang lain. Semuanya sudah siap. Dibandingkan dengan membebaskan organisme laut, tidaklah nyaman untuk melepaskan hewan darat lainnya. Ambil contoh melepaskan ayam, bebek, sapi atau domba, tidak sulit baginya untuk membelinya, tetapi akan sangat sulit baginya untuk membebaskan mereka di alam liar. Pertama, hewan ini tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan hidup di alam liar. Kedua, meskipun dia dapat menemukan beberapa lingkungan hidup yang cocok untuk hewan-hewan ini, itu adalah masalah besar baginya untuk mengangkutnya. Ketiga, meskipun dia tidak peduli dengan biaya transportasi, selama dia membebaskan terlalu banyak hewan darat di satu tempat, orang pasti akan pergi ke sana untuk menangkap mereka. Masalah ini hampir tidak bisa diberantas. Jika dia ingin memberantas masalah ini, dia harus membeli tanah yang luas dan mempekerjakan banyak orang untuk memelihara hewan-hewan itu. Meski begitu, itu juga akan membangkitkan perhatian publik. Selain itu, operasi akan sangat merepotkan. Selain itu, lebih banyak masalah akan diturunkan darinya. Oleh karena itu, sejak Perang Suci ketiga antara manusia dan iblis pecah,
Zhang Tai hanya membebaskan cacing tanah dan uang emas di darat. Bukan karena Zhang Tai tidak ingin membebaskan lebih banyak hewan darat untuk mendapatkan lebih banyak buah penebusan untuk meningkatkan kekuatannya, sebaliknya. Operasi konkret akan sangat merepotkan. Di masa damai, Zhang Tai punya cukup waktu, uang, dan tanah untuk melakukan itu. Namun, dalam perang suci, itu seperti meletakkan kereta di depan kuda dengan menghabiskan banyak waktu dan tenaga kerja di atasnya. Setelah perang suci pecah, Zhang Tai harus melindungi manusia daripada binatang. Zhang Tai pernah berpikir untuk melepaskan hewan-hewan itu ke kastil besi hitam, namun kelemahan terbesar untuk melakukan itu adalah dengan mudah mengungkap keberadaan kastil besi hitam kepada publik. Jika dia pernah membeli sejumlah besar hewan, yang kemudian menghilang dalam waktu singkat, seseorang pasti akan menemukannya. Itu mungkin membawa masalah bagi Zhang Tai. Sejujurnya, Zhang Tai tidak punya waktu untuk berjalan-jalan di pasar ikan untuk membeli hewan kecil sejak perang suci pecah. Pasar ikan di kota Tigerbek tidaklah kecil. Itu berlangsung sekitar 1.600 meter di sepanjang dermaga. Gudang bambu sederhana saling berdekatan, besar atau kecil. Di bawah gudang bambu itu ada kolam ikan yang terbuat dari batu. Banyak hasil laut segar dimasukkan ke dalam kolam ikan dengan rapat setelah dikeluarkan dari kapal. Hanya beberapa dari mereka yang mati yang akan dikesampingkan. Karena produk laut segar dapat dijual dengan harga tinggi, nelayan dan pedagang kaki lima lebih menyukai produk laut segar. Selain memenuhi permintaan kota Tigerbek, pasar ikan ini juga dapat memenuhi permintaan beberapa kota yang jaraknya lebih jauh di sekitar Teluk White Dragon. Bagi orang-orang di kota-kota itu, tempat ini adalah tempat terdekat untuk membeli hasil laut segar. Oleh karena itu, banyak orang yang datang ke sini untuk membeli hasil laut segar setiap pagi. Sebagai sebuah negara, kota Kaisar NVWA sangat besar dan memiliki banyak orang. Oleh karena itu, banyak pusat komersial berpenduduk di kota Kaisar NVWA disebut kota, bukan kota, baik besar maupun kecil. Kota-kota kecil hampir seperti kota-kota biasa di luar kota Kaisar NVWA tempat tinggal ribuan atau bahkan puluhan ribu orang. Kota besar adalah kota vital yang selalu berisi jutaan orang seperti kota. Pada awalnya, Zhang Tai bingung akan hal ini. Setelah tinggal di Gunung Tigerbek selama beberapa hari, dia akhirnya menemukan jawabannya. Oleh karena itu, meskipun pasar ikan di kota Tigerbek hanya tersedia di beberapa kota, itu tidak kecil mengingat ukuran kota-kota tersebut. Udara di pasar ikan itu bau karena tanah di sana selalu basah. Gerbong Uran sedang mengakses gudang bambu dengan tangki air. Banyak pembeli yang sering berkunjung ke sini, oleh karena itu, mereka sudah akrab dengan para bos. Pelanggan ini hampir tidak melakukan tawar-menawar dengan bos karena mereka telah lama menetapkan harga. Setelah memeriksa barang, mereka akan menimbangnya dan memuatnya ke gerbong Uran. Setelah pembayaran, pembeli akan mengusir gerbong Uran. Namun, untuk pelanggan aneh atau mereka yang tidak membeli terlalu banyak sekali, mereka biasanya melakukan tawar-menawar dengan bos di pasar ikan. Zhang Tai tidak tinggal terlalu lama di bawah gudang bambu itu. Berdasarkan pengalamannya di negara Taixia, Zhang Tai tahu bahwa dia harus menemukan beberapa agen yang dapat diandalkan untuk melakukan itu demi efisiensi. Bos toko ikan besar itu adalah target ideal baginya. Di pasar ikan seperti itu, para pedagang kecil itu hanya perlu mendirikan gudang bambu.
Mereka yang memiliki bisnis lebih besar atau memonopoli harga satu atau dua hasil laut akan menemukan toko ikan karena mereka memiliki posisi lebih tinggi di pasar ikan dan dermaga. Selama Zhang Tai dapat membayar mereka cukup uang dan menggunakan beberapa metode rahasia spiritual untuk mengendalikan satu atau dua asisten yang cakap dan patuh di toko ikan, akan mudah baginya untuk membuatnya. Dengan melakukan itu, dia sendiri tidak perlu mempedulikannya, sebaliknya, dia hanya menunggu untuk makan buah. Setelah berjalan-jalan sebentar di pasar ikan, Zhang Tai melihat toko ikan besar di depannya. Isinya lebih dari 100 gudang bambu dan kolam ikan yang terhubung satu sama lain. Ada bangunan 2 lantai yang megah di depan gudang bambu dan kolam ikan di tepi dermaga. Ada beberapa kata emas di atas gerbang gedung toko ikan Du, yang membuat kerdil semua bilik dan gudang bambu lainnya. Ketika Zhang Tai datang ke sini, 2 orang sedang berbicara di gerbang toko ikan. Butler Liu, harga hairtail ini tetap tidak berubah. Saya bahkan kehilangan modal saya. Anda tahu situasi yang dihadapi pasar ikan hari ini? Setelah fenomena abnormal di Teluk White Dragon, harga banyak produk laut telah meningkat. Ambil ikan rambut sebagai misalnya, harganya setidaknya 30% lebih tinggi dari sebelumnya. Ketika Anda kembali, ingatlah untuk mengucapkan kata-kata yang baik untuk saya di depan bos gedung Jade Ocean. Jangan lupakan saya ketika Anda memiliki permintaan lain di masa depan. Tuan Du, apakah itu nyata? Saya tidak percaya. Bagaimana mungkin ikan dan udang jauh di lautan melompat keluar dari permukaan laut? Sebelumnya saya hanya mendengar bahwa lumba-lumba bisa melompat ke kapal. Jika itu nyata, memancing kapal di Teluk White Dragon pasti mendapat panen besar. Dengan begitu, harga hasil laut ini seharusnya lebih rendah. Bagaimana bisa naik? Jumlah total hasil laut di pasar ikan saat ini setidaknya 30% sampai 40% lebih sedikit dari sebelumnya. Tentu saja, harga umum seharusnya naik. Butler Liu, jika Anda tidak percaya pada saya, Anda bisa bertanya-tanya. Baiklah, aku harus pergi. Boite sudah menungguku. Bagaimanapun juga, kami telah bekerja sama selama beberapa hari. Kadang-kadang, ketika harga umum di pasar ikan sedikit lebih rendah, kami masih mengacu pada hal yang sama. Harga yang telah kita tetapkan, bukan? Tuan Du, seharusnya bisnis seperti itu, bukan? Hanya dengan cara ini kerja sama kita bisa bertahan lama dan bisnis Tuan Du menjadi lebih baik. Jika bisnis Jade Ocean Building di kota Xin'an menjadi lebih baik, ratusan boite dan restoran di kota Xin'an akan tahu bahwa kami membeli bahan makanan segar dari toko ikan Anda dengan harga yang wajar. Tentu saja, toko ikan Du akan terkenal di wilayah ini. Kamu benar, Butler Liu, kamu benar. Saat mereka berbicara satu sama lain, Tuan Du mengajak Butler Liu keluar. Di luar toko ikan Du, 4 gerbong uran telah dimuati hasil laut. Butler Liu langsung menangkap salah satu dari mereka. Setelah memperhatikan rekan-rekannya, para pengemudi itu pergi. Melihat Butler Liu pergi, Tuan Du menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Ketika dia akan kembali ke tokonya, dia mendengar suara aneh. Apakah Anda Tuan Du? Tuan Du berbalik ketika dia menemukan seorang pemuda tersenyum padanya. Terlepas dari penampilannya yang rata-rata, hanya setelah melihat kostum pemuda itu, Tuan Du mengungkapkan senyum penuh semangat untuk menghormati. Ada terlalu banyak tamu penting di kota Tigerbek yang datang dari segala penjuru. Sejujurnya, bos toko ikan tidak pernah berani menyinggung siapapun dari mereka apakah mereka ada di sini untuk mempelajari keterampilan medis atau untuk perawatan medis. Saya duda hai.
Bos toko ikan Du, ada yang bisa saya bantu, Yang Mulia? Dikatakan bahwa toko ikan Du tidak buruk di wilayah ini, oleh karena itu saya terutama di sini untuk beberapa barang. Setelah mendengar bahwa Zhang Tai ada di sini untuk mengambil barang, senyum Tuan Du menjadi lebih antusias saat dia buru-buru memberi isyarat tangan untuk mengundang Zhang Tai masuk. Silakan masuk, silakan masuk. Mari kita bicara di dalam. Bab 1839 Komunikasi. Setelah mengundang Zhang Tai masuk, Bos Du menyuruh seorang pelayan untuk menyajikan secangkir teh untuk Zhang Tai. Sebelum Zhang Tai membuka mulutnya, Bos Du telah mengeluarkan brosur dan memberikannya kepada Zhang Tai, berkata, "Ini daftar produk yang dapat disediakan toko saya, silakan lihat. Tulang sotong, abu bintang laut, cangkang abalon, hati ikan buntal, kerang leher pendek, penyu sisik, hati ikan berparuh, karang, belut bintang 7, kuda laut, rumput laut, agar-agar, rumput laut, tanaka. Caloglosa leprieri, gulma sargasso tersedia segera. Anda bisa mendapatkan banyak produk bagus mungkin. Jika Anda ingin beberapa barang langka seperti kerang, teripang, dan ular laut berwarna-warni, Anda harus memesannya. Kami juga dapat menugaskan orang untuk menangkapnya. Tapi itu akan sedikit lebih mahal dan akan sedikit kemudian. Anda bisa pergi alamatmu padaku." Setelah mendengar kata-katanya, Zhang Tai segera tertegun. Alih-alih membuka brosur, Zhang Tai langsung meletakkannya di atas meja. Meskipun barang-barang yang terdaftar oleh Bos Du semuanya adalah produk laut, itu sebagian besar adalah bahan obat. Mungkin banyak orang di kota Tigerbek biasa membeli ramuan obat laut di sini. Oleh karena itu Bos Du berpikir saya juga di sini untuk membeli ramuan obat. Aku di sini bukan untuk ramuan obat. Zhang Tai menjelaskan sambil menggelengkan kepalanya, saya hanya ingin membeli beberapa produk laut biasa. Maafkan aku, maafkan aku. Bos Du menjadi tercengang saat dia buru-buru menyingkirkan brosur itu dan melirik Zhang Tai lagi. Setelah itu, dia bertanya kepada Zhang Tai dengan hati-hati sambil tersenyum lebar. Boleh saya tahu alamat Boite Anda? Apakah Anda akan memesan bahan makanan untuk Boite? Aku tidak punya Boite. Zhang Tai menjawab sambil menggelengkan kepalanya lagi. Bos Du segera tertegun lagi. Setelah itu, dia bertanya kepada Zhang Tai dengan sabar, produk laut apa yang Anda inginkan, Tuan? Bagaimana kalau mengajakku berkeliling gudangmu? Tentu, tolong. Setelah duduk di sana kurang dari 2 menit, kedua orang itu sudah berdiri lagi. Bos Du membawa Zhang Tai langsung ke gudangnya setelah meninggalkan pintu belakang tokonya. Semua hasil laut diletakkan di bawah barisan gudang bambu. Ada puluhan hasil laut segar yang cukup banyak di sini, antara lain ikan, udang, kerang, keong bahkan rumput laut. Beberapa asisten sibuk melakukan pekerjaannya di bawah gudang bambu tersebut. Setelah melihat-lihat tumpukan ini dengan pengenalan Bos Du, Zhang Tai datang ke kolam ikan seluas lebih dari 20 meter persegi, yang diisi dengan puluhan ribu udang pistol, dengan berat total bertonton. Zhang Tai menghentikan kakinya saat dia bertanya kepada Bos Du, udang apa ini? Karena mereka disebut udang tombak di dunia asalnya, Zhang Tai tidak tahu nama konkretnya di alam Motian. Oleh karena itu, dia bertanya kepada Bos Du tentang hal itu. Oh, itu udang pistol. Meskipun tidak besar, mereka memiliki kekuatan yang besar. Terutama kaki depan mereka yang bahkan lebih kuat dari kepiting besi. Ketika mereka menjulurkan kaki depan mereka, itu seperti menembakkan tombak panjang. Oleh karena itu, mereka disebut udang tombak. Meskipun namanya terdengar menakutkan,
dagingnya rasanya enak. Jika Anda membuat bakso udang menggunakan dagingnya, Anda akan merasa cukup kenyal. Saya tidak membayangkan bahwa nama mereka tetap tidak berubah di sini. Sepertinya orang yang menamai mereka adalah belahan jiwa. Berapa hargamu? Zhang Tai bertanya pada Bos Du. Itu tergantung pada berapa banyak yang kamu inginkan. Aku akan membeli semuanya. Zhang Tai melihat ke arah Bos Du sambil menambahkan, tidak hanya udang tombak di tokomu. Aku bahkan akan membeli semua udang tombak dari toko lain di pasar ikan ini di masa depan. Mereka semua. Bos Du terlalu terkejut. Dia tahu Zhang Tai kaya, namun, dia tidak membayangkan bahwa Zhang Tai menginginkan begitu banyak. Tidak bisakah aku? Bisa. Tentu saja bisa. Jika kamu menginginkan sesuatu, meskipun tidak segera tersedia, aku bisa mendapatkannya untuk kamu dari tukang perahu atau stan lainnya. Tapi tahukah kamu, total berat udang tombak di dermaga ini berkisar 2.500 kg menjadi 5.000 kg per hari. Seekor boite sama sekali tidak membutuhkan begitu banyak udang tombak. Itu bukan urusanmu. Bos Du segera mengerutkan kening. Setelah menghitungnya selama beberapa detik, dia bertanya, Tuan, apakah Anda akan membawanya atau membutuhkan saya untuk mengirim orang ke tempat yang ditentukan? Jika Anda datang ke sini untuk mereka sendiri, itu akan sedikit lebih murah. 4 putih koin kristal PERKILOGRAM. Jika Anda ingin kami mengirimkannya kepada Anda, itu tergantung pada jaraknya, semakin lama, semakin tinggi harganya. Kirim mereka ke tempat yang ditentukan kalau begitu, Tuan. Anda ingin kami mengirimnya kemana? Kirim saja mereka ke Teluk White Dragon dengan kapal setiap hari dan lepaskan semuanya. Apa, Tuan? Maksud Anda? Anda ingin kami melepaskan semuanya kembali ke laut setelah membeli udang tombak ini? Benar. Setelah melakukan bisnis ini selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya Bos Du bertemu dengan tamu seperti itu. Setelah membeli makanan laut segar, dia tidak memakannya. Sebaliknya, dia lebih suka melepaskan mereka kembali ke laut. Apakah dia punya terlalu banyak uang dan tidak tahu cara membelanjakannya atau memiliki masalah mental? Mungkin orang ini hanya membodohi saya? Bos Du kemudian memandang Zhang Tai dengan cara yang aneh. Jika bukan pakaian bangsawan Zhang Tai yang menyeratkan bahwa dia tidak miskin, Bos Du mungkin sudah menyuruh orang mengeluarkan Zhang Tai dari tokonya. Namun, orang kaya selalu menjadi bos. Setelah melihat Zhang Tai lagi, Bos Du mengutip. Menurutnya, jika tamu ini setuju dengan kutipannya, dia akan melakukan bisnis seperti itu. Karena selalu ada beberapa orang kaya yang ingin mendengar suara cipratan dengan membuang uang ke dalam air. Itu bukan urusannya. Namun, jika Zhang Tai tidak setuju, dia akan memanggil asistennya untuk mengusir Zhang Tai dari sana. Secara umum, dibayar saat pengiriman. Tamu yang sering datang dapat membayar kami pada akhir setiap bulan. Namun, Anda tahu, Tuan, permintaan Anda sangat besar. Kami perlu menyewa kapal besar dan banyak orang untuk membawa udang tombak itu. Ditambah biaya transportasi, setiap kilo udang tombak akan menjadi setidaknya 22 koin kristal putih. Oleh karena itu, Anda perlu membayar uang muka yang cukup kepada kami. Zhang Tai menatap Bos Du sambil tersenyum saat dia mengeluarkan dompet dan melemparkannya ke Bos Du. Setelah membukanya dan melihat koin kristal biru yang berkilauan, jantung Bos Du berdegup kencang. Ambillah sebagai uang muka saya. Saya menerima penawaran Anda. Bos Du, tolong atur sekarang. Saya ingin melepaskannya hari ini. Bab 1840, Rencana. Butler Jin,
hati-hati, pegangannya agak mulus. Ketika mereka turun dari perahu nelayan, Bos Du membungkuk dan mengikuti Zhang Tai dengan sanjungan dan senyum rendah hati. Dia takut Zhang Tai, yang gesit, kuat, tiba-tiba jatuh. Bahkan para kru dan tukang perahu itu melihat Zhang Tai pergi dengan tatapan yang sangat hormat seolah-olah mereka sedang menyambut seorang kaisar. Sudah lebih dari 5 jam sejak mereka pergi ke laut untuk membebaskan udang paku. Oleh karena itu, sudah hampir tengah hari. 5 jam yang lalu, Zhang Tai membuktikan bahwa uang juga bisa membuat kuda betina pergi ke Motian Realm. 5 jam kemudian, Zhang Tai membuktikan bahwa ada satu hal yang bahkan lebih berguna daripada beberapa keterampilan rahasia metode terlarang jiwa, yaitu merek Gunung Tigerback. Mereka membebaskan udang paku di Teluk White Dragon. Karena penasaran, Bos Du juga mengikuti Zhang Tai ke sana. Sebelum pergi ke sana, Bos Du masih meragukan tujuan sebenarnya Zhang Tai saat dia bertanya-tanya apakah pria di depannya ini benar-benar ingin membuang uang ke laut dan mendengar riak. Namun, setelah pergi ke sana, ketika dia melihat kartu ide Zhang Tai di pinggangnya dan menemukan bahwa Zhang Tai adalah seorang kepala pelayan dari Gunung Tigerback. Terutama kepala pelayan dari tempat pemancingan Gunung Tigerback, semuanya mulai berkembang secara dramatis. Tegasnya, semua orang di kota Tigerback bahkan di seberang kota Kaisar NVWA tahu bahwa Teluk White Dragon adalah milik Gunung Tigerback, juga Bian Heng. White Dragon Gulf diberikan kepada Bian Heng dari Kaisar NVWA. Tepatnya, itu adalah taman herbal Bian Heng di lautan. Namun, Bian Heng sama sekali tidak memikirkan hasil laut di Teluk White Dragon. Oleh karena itu, Bian Heng diam-diam menyetujui para nelayan dan tukang perahu dari kota Tigerback untuk menangkap ikan di Teluk White Dragon selama bertahun-tahun ini. Nyatanya, semua nelayan dan tukang perahu di Teluk White Dragon mengetahui pemilik Teluk White Dragon. Tentu saja, pemilik Teluk White Dragon adalah bos di Gunung Tigerback, orang yang membiarkan Zhang Tai menjadi kepala pelayan tempat pemancingan di dekat Gunung Tigerback. Oleh karena itu, orang yang dapat berbicara untuk Gunung Tigerback dan mengeksekusi hak pemilik di Teluk White Dragon sebenarnya adalah Zhang Tai. Baik Bian Heng maupun Zhang Tai tidak merasa bahwa kepala pelayan tempat memancing adalah gelar penting atau berarti status sosial apapun. Namun, di mata rakyat jelata di kota Tigerback yang tinggal di Teluk White Dragon, gelar rendah hati ini sangat luar biasa. Selama Zhang Tai mengirim pesanan, mereka mungkin kehilangan ketergantungan dan harus mencari pekerjaan lain. Zhang Tai bahkan bisa melarang kapal nelayan memasuki Teluk White Dragon. Bian Heng diam-diam menyetujui mereka untuk mencari nafkah di Teluk White Dragon selama bertahun-tahun ini. Demikian pula, selama Bian Heng mengubah idenya, persetujuan diam-diam bisa menjadi larangan kapan saja. Setelah turun dari perahu nelayan dan kembali ke toko ikan Du, Zhang Tai duduk di lobi yang sama, namun, Bos Du tidak berani duduk lagi. Sebaliknya, dia hanya sedikit membungkuk sambil tersenyum. Berdiri di depan Zhang Tai, dia bersikap sangat patuh. Pada saat ini, seorang pelayan di toko ikan menyajikan secangkir teh untuknya dan menatap Bos Du yang berdiri di depan Zhang Tai karena terkejut. Setelah melihat secangkir teh, Bos Du langsung meraung seolah ekornya dicap. "Cepat, ganti teh ini. Bagaimana butler Jin bisa minum teh seperti itu? Cepat, bawakan aku teh emas terapung yang kukumpulkan. Selain itu, ganti 1 set teh. Cepat, cepat." Pelayan itu terkejut ketika dia bergetar sekali, hampir menyebabkan air teh menyembur keluar dari cangkir. Setelah melihat lagi tatapan marah Bos Du, dia buru-buru kabur.
Ketika dia melihat senyum Bos Du, Zhang Tai merasa merinding. Jangan publikasikan acara bahwa saya datang ke sini hari ini. Jadi begitu, saya mengerti. Bos Du membungkuk saat dia bertanya dengan cermat, Butler Jin, apakah Anda ingin saya memperkenalkan Anda tentang bos toko ikan lain di pasar ikan ini? Tidak dibutuhkan. Anda hanya perlu melakukan pekerjaan dengan baik atas permintaan saya. Nantinya, Anda akan bertanggung jawab atas pekerjaan ini. Saya ingin mendengar pendapat Anda tentang membebaskan udang paku, kata Zhang Tai dengan tenang. Sejak saat itu, Bos Du akan menjadi agen Zhang Tai. Di perahu nelayan, Zhang Tai dengan santai menyeratkan posisinya di Gunung Tigerbek kepada Bos Du dan menanam benih jiwa di lautan pikirannya. Benih jiwa tidak memiliki efek samping, sebaliknya, itu hanya akan menjamin bahwa Bos Du dapat melakukan pekerjaan dengan baik dengan jujur. Dengan dua jaminan tersebut, Zhang Tai benar-benar dapat mempercayai Bos Du. Dia hanya perlu menunggu untuk memakan buah penebusan dari rasa terima kasih udang paku. Jangan khawatir, Butler Jin, aku pasti akan melakukan pekerjaan dengan baik. Sebenarnya, sejak aku mengerti maksudmu tentang perahu nelayan barusan, aku memikirkan hal ini. Aku punya 3 rencana untuk referensimu, kata Bos Du sambil mulai memutar matanya. Sebenarnya, Bos Du tidak mengerti mengapa Butler Jin di Gunung Tigerbek ini melakukan hal yang tidak berarti. Namun, dia mengerti bahwa selalu ada beberapa hal yang dia tidak bisa mengerti di dunia ini, terutama tentang Jenderal Abadi. Ada banyak alasan untuk membebaskan udang Spike. Mungkin, Butler Jin menyukai udang berduri, atau Bian Heng merindukan beberapa efek dari kelebihan produksi udang paku di Teluk White Dragon, atau Butler Jin hanya ingin bersenang-senang. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan bos sebuah toko ikan kecil. Butler Jin hanya perlu melakukan pekerjaan dengan baik. Oh, kamu punya 3 rencana? Silakan. Zhang Tai bertanya dengan minat yang kuat. Rencana pertama sederhana. Saya akan mengambil di sini semua kekuatan di pasar ikan ini. Selama Butler Jin mengirim perintah untuk melarang kapal penangkap ikan manapun menangkap udang paku di Teluk White Dragon. Saya berjanji tidak akan ada perahu nelayan atau orang yang berani melawan Anda. Dengan cara ini, perdagangan udang paku bisa benar-benar dilarang di pasar ikan kota Tigerbek. Sejak saat itu, udang paku akan memiliki kondisi kehidupan yang jauh lebih baik di Teluk White Dragon. Bos Du merenungkan maksud Zhang Tai sambil diam-diam melirik Zhang Tai. Hampir naluri bawahan untuk berspekulasi tentang arti atasan mereka. Bos Du tidak terkecuali pada kesempatan ini. Jika Zhang Tai hanya ingin udang paku di Teluk White Dragon berkembang biak, rencana ini akan menjadi yang terbaik. Selain itu, Zhang Tai tidak perlu membayar apapun untuk itu. Setelah mendengar kata-kata Bos Du, Zhang Tai bertanya dengan santai dengan pandangan kosong, banyak orang hidup dari memancing dan pasar ikan di kota Tigerbek. Berapa banyak kehidupan orang yang akan terpengaruh jika kita mengadopsi rencana ini? Lebih dari 30.000 orang di kota Tigerbek hidup di laut. Tapi udang lonjakan merupakan proporsi kecil di antara produk laut. Umumnya, satu perahu nelayan hanya bisa menangkap beberapa ekor udang paku. Masyarakat yang khusus menangkap udang paku selalu menggunakan keramba atau jaring yang akan dikirim ke dasar laut. Mereka selalu menggunakan tabung kuningan untuk mendengarkan suara di bawah air. Ada banyak keahlian tentang itu. Semua udang paku di toko ikan saya dikumpulkan dari perahu nelayan itu. Hanya ada 10 perahu nelayan yang hidup dari menangkap udang paku di kota Tigerbek. Sebagian besar keterampilan mereka diwarisi dari nenek moyang mereka.
Jika kita mengadopsi rencana ini, hanya sedikit orang yang akan terpengaruh. Bahkan jika mereka tidak bisa lagi menangkap udang paku, mereka juga akan menangkap sesuatu yang lain di lautan untuk dijual. Melanjutkan, Zhang Tai berkata dengan tenang. Bos Du tidak pernah bisa memikirkan apa yang dipikirkan Zhang Tai saat ini. Sebelum Bos Du membuka mulutnya, pelayan sudah membawa satu set teh baru saat dia menyajikan 2 cangkir air teh harum di depan mereka. Setelah itu, dia pergi dari sana karena dia bahkan tidak berani mengintip mereka. Untuk rencana kedua, aku akan mengumpulkan semua udang paku di pasar ikan setiap hari dan melepaskannya ke Teluk White Dragon. Bos Du buru-buru menambahkan, meski begitu, Butler Jin tidak perlu membayar apapun untuk itu. Kami menghargai kebaikan Bian Heng karena mengizinkan kami menangkap ikan di Teluk White Dragon selama bertahun-tahun ini secara gratis. Beraninya kita mengambil uang dari Gunung Tigerbek untuk melepaskan udang paku. Pengeluaran untuk pelepasan udang paku akan ditanggung sendiri oleh toko ikan di pasar ikan ini. Bagaimana dengan rencana ketiga? Bos Du menjadi bersemangat saat dia berkata, untuk rencana ketiga, kita bisa membebaskan udang lonjakan di wilayah yang lebih luas. Oh, bisakah kamu sedikit lebih jelas? Sejujurnya, dermaga dan pasar ikan di kota Tigerbek dekat Teluk White Dragon tidaklah besar. Hanya sedikit udang paku yang diperdagangkan di sini. Pasar ikan terbesar dan dermaga sebenarnya berada di luar kota. Ada total 3 dermaga di luar sana, di mana total volume perdagangan udang paku puluhan kali lebih besar daripada di kota Tigerbek. Butler Jin, jika Anda setuju, kita dapat mengatur armada dan orang-orang profesional untuk membeli udang paku dan membebaskannya di luar kota. Tapi itu akan membutuhkan lebih banyak uang. Tetapi jika Anda setuju, toko ikan Du bersumpah untuk melakukan pekerjaan dengan baik untuk Butler Jin bahkan dengan risiko bangkrut. Bos Du akhirnya mengungkapkan tujuan dan resolusinya yang sebenarnya. Apakah Tigerbek Mountain kekurangan uang? Tentu saja tidak. Banyak orang di kota Tigerbek lebih kaya dan lebih mampu daripada Bos Du di kota Tigerbek, meskipun orang luar itu dikecualikan. Orang-orang itu selalu ingin menyanjung Bian Heng dan menemukan kesempatan untuk melayaninya, namun, mereka tidak bisa. Bagaimana mungkin Bos Du tidak memanfaatkan kesempatan sebesar itu? Jika Bos Du benar-benar mampu melakukan pekerjaan untuk Gunung Tigerbek dengan mengorbankan semua propertinya. Banyak orang akan sangat mengaguminya, karena itu menandakan awal dari kemakmuran Du Clan. Zhang Tai melihat ke arah Bos Du. Tak disangka, bos kecil toko ikan ini ternyata pintar. Tapi kata-kata terakhir Bos Du membuat Zhang Tai tenang. Dengan orang yang dapat diandalkan sebagai agennya, Zhang Tai hanya perlu menunggu buah penebusan dari rasa terima kasih udang duri.